أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, atas segala nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah, siang hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa bermajelis. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah memudahkan kita semua untuk memahami ilmu, serta Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa mempraktekkan, mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada teladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, di kesempatan pagi yang mulia ini insyaallah kita akan membahas tema yang cukup penting. Tema yang kita bahas merupakan salah satu di antara arkanul Islam, rukun-rukun Islam, yaitu tentang zakat. Dan insyaallah kita nanti akan membahas tentang zakat mal dan zakat fitrah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara tentang zakat, berarti yang kita bahas ini berkaitan dengan masalah harta. Sedangkan salah satu di antara ujian terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang muslim itu berkaitan dengan harta. Allah menjadikan harta sebagai zinah, sebagai perhiasan dunia. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah mengingatkan kita semua, al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak itu merupakan perhiasan dunia. Harta dan anak-anak itu merupakan perhiasan dunia. Nah, karena harta itu ditetapkan oleh Allah sebagai perhiasan, maka biasanya manusia akan berusaha untuk mengejar, berusaha untuk mendapatkan harta, dan tidak rela kalau harta yang dia miliki itu akan hilang. Tidak rela kalau harta yang dia miliki itu pergi darinya. Biasanya tabiat manusia seperti itu. Oleh karenanya banyak di antara kaum muslimin ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perintah zakat, banyak yang tidak bisa, banyak yang tidak mampu.
Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perintah sholat, banyak orang yang bisa mengerjakan sholat 5 waktu. Bahkan pagi-pagi jam 4:30 harus bangun dari tidurnya untuk mengerjakan sholat subuh, banyak yang bisa. Ketika kita diuji oleh Allah dengan puasa, banyak orang yang mampu untuk melaksanakannya, mengerjakannya. Kenapa? Karena kalau kita mengerjakan ibadah sholat, kita mengerjakan ibadah puasa, kita nggak butuh modal. Kita tidak butuh mengeluarkan harta yang kita punya. Sholat ya tinggal sholat saja, puasa tinggal puasa saja. Sedangkan zakat kita dituntut oleh Allah untuk memberikan apa yang sebelumnya kita punya kepada orang lain. Nah, biasanya tabiat manusia dengan hal seperti ini itu susah, ya. Oleh karenanya, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang zakat, Rasul mengatakan as-shadaqatu burhanun. As-shadaqah burhanun. Zakat atau yang kadang dibahasakan dengan sedekah itu adalah burhan. Rasul menyebut zakat sebagai burhan. Burhan itu artinya bukti. Maksudnya apa, Ustadz? Yang dimaksud dengan burhan di sini? Yang dimaksud dengan burhan di sini adalah bukti keimanan seorang hamba, bukti keimanan seorang muslim. Jadi kalau misalkan seseorang sudah bisa mengeluarkan zakat, mengeluarkan sebagian harta yang itu menjadi hak orang lain, maka keimanannya sudah lebih teruji. Kenapa? Karena dia mau untuk berkorban, merelakan apa yang dia punya untuk diserahkan kepada orang lain, ya. Jadi banyak orang-orang yang hari ini bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala wajibkan berupa sholat, puasa, tapi susah untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena boeman merasa sayang dengan hartanya. Kalau hartanya diberikan kepada orang lain, nanti hartanya akan berkurang atau bahkan hartanya akan habis. Padahal Rasulullah SAW beliau mengatakan, ma naqasat shadaqatun min malin. Kata Nabi SAW, harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah. Harta itu tidak akan berkurang dengan zakat. Harta itu tidak akan berkurang dengan infak. Semakin sering kita berinfak, semakin rajin kita zakat, insya Allah harta itu akan tumbuh, berkembang, bertambah, ya. Ini mungkin untuk memukadimahi apa yang nanti akan kita bahas terkait dengan zakatul mal wa zakatul fitri, zakat mal dan zakat fitrah. Tayyib. Sekarang akan kita bahas, kita insya Allah akan membahas kitab fikih muyassar. Dan pembahasan pertama, al-babul awal fi muqaddimatiz zakat. Bab yang pertama terkait dengan pendahuluan zakat. Di sini dibahas tentang ta'rifuz zakah, pengertian zakat. Apa itu zakat? Nah, kalau kita berbicara tentang ta'rif atau pengertian di dalam istilah syariat, biasanya akan kita jelaskan pengertian dari sisi bahasa dan pengertian dari sisi syariat. Nah, dari sisi bahasa, az-zakatu fil lughah an-nama wa ziyadah. Zakat dari sisi bahasa itu artinya an-nama wa ziyadah, tumbuh, berkembang, dan bertambah. Tumbuh, berkembang, dan bertambah. Makanya tadi kita sampaikan hadis Nabi SAW, hakikatnya orang yang dia zakat itu hartanya tidak berkurang, tapi hartanya akan semakin bertambah, bertambah, dan bertambah. Meskipun bertambahnya di sini tidak identik dengan bertambah dari jumlah yang ada di dunia ini. Ya, misalkan apa? Misalkan kalau ada orang yang dia zakat, ada orang yang dia berinfak, itu pasti hartanya nanti akan dilipat gandakan oleh Allah. Sehingga sempat rame muncul keyakinan kalau saya berinfak 1 juta,
maka nanti Allah akan mengembalikan 10 juta atau 10 kali lipatnya. Kan dulu pernah rame seperti itu nggih. Ada keyakinan kalau kita berinfak 1 juta, maka Allah akan mengembalikan 10 kali lipatnya 10 juta. Sehingga ada orang-orang yang motornya disedekahkan. Kalau kamu sedekah motor, nanti akan dapat mobil. Kalau kamu sedekah mobil Avanza, nanti dapatnya CR-V misalkan. Karena apa? Karena didoktrin kalau kita berinfak, maka Allah pasti akan mengembalikan 10 kali lipatnya. Nah, ini keyakinan yang batil, keyakinan yang salah. Benar, Allah akan memberikan balasan berlipat ganda, bisa 10 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Tapi balasannya belum tentu dalam bentuk harta. Balasannya bisa jadi dalam bentuk rezeki yang lain. Apakah nanti Allah akan memberikan rezeki berupa makanan? Apakah Allah nanti akan memberikan rezeki berupa kesehatan? Apakah nanti Allah akan memberikan rezeki berupa teman-teman yang soleh? Atau bahkan Allah simpan kemudian nanti akan Allah Ta'ala berikan ketika di akhirat? Itu yang benar. Ya, makanya salah kalau hari ini ada orang yang dia berinfak, kemudian dia berkeyakinan pasti Allah akan berikan 10 kali lipat. Kalau dia infaknya 1 juta, Allah akan kembalikan 10 juta. Bukan seperti itu nggih. Baik, kita kembali lagi ke makna az-zakah fil lughah. Zakat secara bahasa artinya tumbuh, berkembang, bertambah. Yuqalu zaka zar'u idza nama. Maka dikatakan zaka az-zar'u, tanamannya itu tumbuh, idza nama, jika tanamannya itu adalah tanaman yang tumbuh, berkembang, bertambah tinggi, itu disebut dengan tanaman yang tumbuh. Wa syar'an, secara syariat, zakat artinya ibaratun an haqqin yajibu fil malil ladzi balagha nisaban muayyanan bi syurutin makhsusatin. Zakat artinya ibarah, ungkapan, an haqqin, tentang hak, yajibu fil mali, yang wajib untuk dikeluarkan dari harta, alladzi balagha nisaban, yang harta tersebut sudah mencapai nisab muayyan, tertentu, bisyurutin makhsusatin, dengan syarat-syarat tertentu, litaifatin makhsusatin, dan untuk orang-orang atau kelompok tertentu. Jadi di sini dari pengertian secara syar'i bisa kita pahami bahwa zakat itu merupakan hak dari harta yang harus kita keluarkan. Jadi kalau misalkan kita punya harta tersebut itu ada hak yang harus kita keluarkan untuk kita berikan kepada orang lain. Nah, karena zakat itu merupakan hak harta, maka hak ini harus ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan, maka kita akan berdosa. Alladzi balagha nisaban muayyanan, yang harta tersebut sudah mencapai nisab tertentu, sudah mencapai ukuran tertentu. Berarti tidak semua harta itu wajib untuk dizakati, kecuali harta-harta yang sudah mencapai ukuran tertentu yang sudah distandarisasi oleh syariat. Bisyurutin makhsusatin, dengan syarat-syarat khusus, litaifatin makhsusatin, dan diperuntukkan untuk kelompok tertentu. Berarti zakat itu tidak bisa diberikan kepada semua orang, tapi diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu yang sudah diatur oleh syariat. Jadi nggak bisa sembarangan. Misalkan saya pengen zakat, ya sudah zakat saya tak berikan kepada ibu saya wes, ben gampang. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena ada kelompok-kelompok tertentu yang nanti diatur oleh syariat. Insya Allah nanti akan kita jelaskan. Ya. Ini pengertian zakat yang dijelaskan secara syar'i. Wahiyya tuhratun lil abdi, dan tujuannya adalah untuk mensucikan seorang hamba, wa tazkiyatun li nafsihi, dan untuk membersihkan jiwanya. Berarti tujuan dari zakat itu adalah untuk mensucikan diri kita,
atau membersihkan jiwa kita. Mensucikan dari apa, Ustaz? Mensucikan diri kita dari dosa-dosa yang kita kerjakan misalkan. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain disebutkan salah satu di antara hikmah zakat kata Nabi SAW adalah tuhratun lis-shaim minal lagwi warrafath. Rasul mengatakan tujuan zakat atau hikmah zakat di antaranya adalah tuhratun lis-shaim, untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa minal lagwi warrafath, dari perkataan yang sia-sia dan dari perkataan-perkataan yang kotor. Barangkali ketika dia berpuasa ternyata lisannya tidak bisa dijaga, lisannya mengucapkan kata-kata kotor, lisannya berdusta, lisannya gibah misalkan, maka dengan zakat itu salah satu fungsinya adalah untuk tuhratun lis-shaim minal lagwi warrafath wa tazkiyatun li nafsihi, untuk membersihkan jiwanya dari apa? Dari kotoran-kotoran, dari penyakit hati. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat ke-103. Apa kata Allah? Khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah dari sebagian harta mereka shadaqatan, sebagai bentuk zakat. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, zakat itu di dalam Al-Quran atau di dalam hadis terkadang bahasanya tidak disebut dengan bahasa zakat, tapi bahasanya menggunakan bahasa sodakoh. Sodakoh itu juga bisa diterjemahkan, diartikan zakat. Ambillah dari sebagian harta mereka sebagai zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dan dengan zakat itu kamu akan mensucikan mereka dan kamu akan membersihkan mereka. Ini bahkan sekali lagi disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-103 tentang faidah zakat adalah untuk membersihkan hati kita, membersihkan diri kita dari dosa, dari maksiat, dari penyakit hati dan lain sebagainya. Wahiyya sababun min asbabi isya'atil ulfah, dan zakat itu termasuk di antara sebab apa Ustaz? Sebab menyebarkannya atau sebab menyebarnya kasih sayang di antara kaum muslimin. Kalau kita saling berbagi, kalau kita saling memberi, bukan hanya dalam bentuk zakat sebenarnya, dalam bentuk hadiah sekalipun, itu akan memancing atau akan menjadikan kita sebagai sesama muslim ini saling menyayangi. Maka Nabi SAW beliau mengatakan tahadu tahabu, saling memberikan hadiahlah di antara kalian, maka kalian akan saling menyayangi. Apalagi kalau seandainya yang diberikan itu adalah zakat. Maka zakat itu salah satu di antara hikmahnya adalah untuk menyebarkan kasih sayang di antara kaum muslimin, wal mahabbah, dan cinta, wat takaful baina afrodil mujtama'il muslim, dan saling mencukupi kebutuhan di antara sesama muslim. Kalau misalkan kita membagi zakat, membayar zakat, maka kita bisa membantu mencukupi kebutuhan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Taib, ini pengertian zakat yang disebutkan di dalam kitab fikih muyassar, baik itu secara bahasa maupun secara syariat. Nah, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua tentang hukmuz zakah wa dalilu dzalik. Permasalahan yang kedua terkait dengan hukum zakat dan dalil tentang perintah untuk zakat. Dalil perintah untuk apa? Zakat. Nah, terkait dengan hukum zakat disebutkan az-zakatu fariidhatun min faraidil Islam. Zakat itu termasuk di antara kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan di dalam Islam. Salah satu di antara kewajiban di dalam Islam. Wa ruknun min arkanil khamsah. Bahkan disebutkan di sini zakat itu termasuk salah satu di antara rukun Islam yang 5. Wa hiya ahammu arkanuhu ba'da shalah. Dan dia termasuk rukun yang paling penting setelah apa? Setelah sholat. Jadi zakat itu kalau di dalam urutan-urutan rukun Islam, posisinya adalah rukun setelah sholat. Yang pertama apa? Yang pertama syahadat. Yang kedua apa? Sholat. Yang ketiga
zakat, yang keempat baru puasa, yang kelima apa? Haji. Berarti zakat ini berada di urutan nomor 3 di dalam rukun Islam. Liqaulihi ta'ala, kenapa zakat itu diwajibkan oleh Allah Ustaz? Thayyib, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-43. Apa kata Allah? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Di dalam ayat ini Allah menggunakan fi'lul amri. Allah menggunakan kata kerja perintah. Kalau Bapak Ibu pernah belajar ilmu nahwu, di dalam ilmu nahwu itu kan fi'il, kata kerja itu ada 3 macam gitu. Yang pertama, kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang telah terjadi, namanya fi'il madhi. Yang kedua adalah kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi atau akan terjadi, namanya fi'lul mudhari. Yang ketiga, ada kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang sifatnya perintah, namanya fi'lul amri. Nah, di dalam syariat, kalau misalkan ada ayat yang di situ adalah sifatnya sebagai fi'lul amri atau kata kerja perintah, maka perintah di sini adalah perintah yang menunjukkan sesuatu yang wajib. Hukum asalnya adalah wajib, kecuali nanti ada qarinah, ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Ya. Maka di sini disebutkan wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Di sini bentuknya perintah. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Bentuknya juga fi'lul amri, kata kerja perintah. Maka al-amru atau perintah di sini yadullu 'alal wujub, menunjukkan sesuatu yang wajib. Wa qauluhu ta'ala, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat ke-103. Tadi sudah kita sampaikan. Apa kata Allah? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah. Ini juga bentuknya fi'lul amri. Ambillah min amwalihim, dari sebagian harta mereka, shadaqatan sebagai zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maka dengan zakat itu engkau mensucikan mereka dan engkau akan membersihkan mereka. Ini dalil-dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan perintah tentang wajibnya zakat. Nah, kemudian dalil yang kedua adalah dalil dari as-sunnah, dalil dari hadis Nabi SAW. Di dalam hadis disebutkan bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Subhanallah, Rasulullah SAW, beliau di dalam hadis ini, beliau menggunakan permisalan. Islam itu dipermisalkan seperti bangunan yang memiliki 5 pilar. Nah, salah satu faedahnya apa Ustadz? Kenapa di dalam hadis terkadang Nabi SAW menggunakan permisalan? Kata para ulama, bil mithali yattadihul maqal. Dengan permisalan itu akan lebih mudah untuk memahami maksud dari ucapan, maksud dari apa yang kita sampaikan. Ya. Maka Rasulullah SAW, beliau ingin menggambarkan Islam itu seperti sebuah bangunan, yang bangunan itu ada 5 pilarnya. Nah, ini juga terkadang dipakai oleh Nabi SAW untuk menjelaskan hal-hal yang lain, ya. Rasul menggunakan permisalan. Contohnya apa Ustaz? Contohnya Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang faidah, tentang keutamaan orang-orang yang mengerjakan sholat 5 waktu, Rasul memberikan permisalan. Aro'aitum, bagaimana menurut kalian kalau misalkan salah seorang di antara kalian itu di depan rumahnya ada sungai, kemudian setiap hari dia mandi selama 5 kali. Setiap hari dia mandi 5 kali di sungai tersebut. Apakah di badannya masih ada kotoran? Rasulullah bertanya. Maka para sahabat kemudian mengatakan, tentu tidak wahai Rasulullah. Maka Nabi kemudian menjelaskan, itulah permisalan orang-orang yang dia mengerjakan sholat. Seperti orang yang mandi 5 kali dikali, maka badannya itu akan bersih dari kotoran-kotoran. Itu contoh Rasulullah menggunakan permisalan. Bahkan di dalam ayat, di dalam Al-Quran pun Allah banyak menggunakan permisalan, Bapak Ibu. Ya, misalkan apa Ustaz? Misalkan
ketika Allah membuat permisalan orang yang bersedekah, orang yang berinfak itu seperti menanam sebuah biji, dan biji itu akan tumbuh, ya, kemudian tumbuh tanaman, kemudian muncul 7 cabang, ya, dan masing-masing cabang ini ada 100 cabang yang lain. Ini Allah ingin memberikan gambaran bagaimana orang yang bersedekah, orang-orang yang berinfak itu Allah akan berikan pahalanya begitu banyak. Nah, ini akan semakin membuat kita lebih jelas dengan maksud dari ayat atau hadis yang disampaikan oleh Nabi. Nah, di dalam hadis ini Rasul mengatakan buniyal Islam ala khamsin. Mas Arif, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Apa saja Ustadz? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pondasi yang pertama, pilar yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Yang kedua wa iqamis shalah, mengerjakan salat. Yang ketiga wa itaiz zakah, membayar zakat. Yang keempat wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Yang keempat haji ke Baitullah. Dan yang kelima adalah puasa di bulan suci Ramadan. Ustadz, kenapa di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut haji dulu, baru kemudian puasa Ramadan, Ustadz? Nah, di sini para ulama kemudian menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan hadis ini, beliau maksudnya bukan untuk litartib, maksudnya bukan untuk menjelaskan urutan-urutan rukun Islam dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Tapi Rasulullah SAW mujarrad lidzikr, tujuannya hanya sebatas ingin menjelaskan rukun Islam itu ada 5. 5 apa saja? 5 itu ini. Seperti misalkan ada orang yang bertanya ke kita, anakmu berapa Pak? Anak saya 5. Siapa saja? Oh, nama anak saya ada fulan, fulano, fulani, fulanu, fulane misalkan. Tujuannya bukan untuk mengurutkan dari anak pertama sampai dengan anak kelima, tapi tujuannya hanya sebatas ingin menyebutkan nama anak-anaknya, seperti itu. Ya, ini terkait dengan penjelasan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya di dalam hadis ini Rasul menjelaskan salah satu di antara rukun Islam adalah itaiz zakah, membayar zakat. Nah, kemudian hadis yang lain, dalil yang lain apa Ustaz? Dalil yang lain adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz itu adalah sahabat Rasulullah yang Rasul utus ke negeri Yaman untuk berdakwah. Nah, sebelum Mu'adz bin Jabal ini berangkat untuk berdakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Rasul mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Mu'adz, nanti kamu akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kebanyakan orang-orang Nasrani. Fad'uuhum ila syahadati alla ilaha illallah, maka serulah mereka supaya mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wa anni rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alihim annallaha azza wa jalla iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Kalau mereka sudah mengucapkan syahadat, maka serulah mereka supaya mereka itu mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Sholat 5 waktu sehari semalam. Fa'in ata'u lidzalik, kalau mereka sudah taat, sudah mengerjakan sholat 5 waktu, fa'alim annallaha ta'ala iftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim, maka kabarkanlah kepada mereka, kasih tahu mereka kalau Allah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat, menunaikan zakat fi amwalihim, dari harta-harta mereka. Tu'khad min agniyaihim maturaddu ila fuqaraihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Ini dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan perintah untuk melaksanakan atau menunaikan zakat. Jadi sekali lagi, hukum zakat itu wajib atau fardu ain berdasarkan dalil dari Al-Quran. Yang kedua dalil dari As-Sunnah, plus ketiga. Yang ketiga apa? Waqad ajma'al muslimuna fi jami'il amsar ala wujubiha.
kaum muslimin telah berijma, bersepakat tentang wajibnya zakat. Wajibnya zakat. Wattafaqa sahabat ala kita limaniha. Bahkan para sahabat sepakat untuk memerangi orang-orang yang dia tidak mau membayar zakat. Jadi dulu di zaman sahabat, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, itu kan ada sebagian orang yang mereka punya keyakinan zakat itu hanya diwajibkan ketika Rasulullah masih hidup. Ketika Rasul sudah meninggal dunia, maka tidak wajib zakat. Nah, ini ujian yang pertama yang dialami oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Maka salah satu di antara tindakan tegas yang diambil oleh sahabat Abu Bakar memerangi orang-orang yang nggak membayar zakat. Meskipun tindakan beliau awalnya ditentang oleh sahabat Umar bin Khattab. Ya, beliau tetap teguh dan mengatakan, wallahi la uqatilan nas man farraqa baina shalah wa zakah. Demi Allah, saya akan perangi orang-orang yang membedakan antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Kalau sholat itu wajib, zakat juga wajib. Ya, ini salah satu di antara ketegasan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan akhirnya apa yang beliau kerjakan itu kemudian diridhoi atau disepakati oleh para sahabat yang lain. Fathabata bidzalika faridatu zakah bil kitabi was sunnah wal ijma. Maka disinilah kemudian ditetapkan kewajiban zakat dari Al-Qur'an, dari as-sunnah, dan dari ijma'ul ulama atau ijma'ul ummah, kesepakatan kaum muslimin atau kesepakatan para ulama. Ini terkait dengan hukum mengeluarkan zakat dan dalil-dalilnya. Nah, sekarang akan kita bahas hukmu man ankaroha, hukum orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat. Nah, ini penting sekali ini. Kenapa? Karena cukup banyak di sekitar kita orang-orang yang dia tidak mau bayar zakat. Ya, termasuk kalau saya lihat di kampung saya sendiri, itu banyak orang-orang yang dia sholatnya subhanallah, sholat bisa jalan, puasa jalan, tapi ketika wayai panen, ketika masanya panen, itu banyak yang nggak mau mengeluarkan zakat. Padahal sawahnya itu ada yang 2 hektar, 2 bau kalau kita ya, ada yang 2 bau, ada yang 2 bakon, ada yang sampai 5 dan lain sebagainya, tapi nggak mau mengeluarkan zakat. Ya, ini bahaya. Nah, kalau misalkan kita mendapati ada saudara kita yang seperti itu, nggak mau zakat, ini bagaimana hukumnya? Atau bagaimana kita menghukumi orang-orang seperti itu? Taib, di sini disebutkan, man ankara wujub zakah, man ankara wujub zakah jahlan biha wa kana mimman yajhal mithluhu dzalik imma li hadatsati ahdihi bil Islam aw li kaunihi nasha'a bi badiyatin ba'idatin anil amsar. Nah, di sini disebutkan, barang siapa yang dia mengingkari kewajiban zakat jahlan biha, karena tidak tahu kewajibannya, karena bodoh misalkan, dia nggak tahu kewajiban zakat, nggak tahu hukumnya, sehingga dia tidak menunaikan zakat. Imma li hadatsati ahdihi bil Islam, bisa jadi karena mungkin dia baru masuk Islam, mungkin orang-orang mu'alaf ya, baru masuk Islam, dia tidak tahu ilmunya sehingga dia tidak bayar zakat. Aw li kaunihi nasha'a bi badiyatin ba'idatin anil amsar, atau mungkin dia tinggalnya di daerah yang jauh dari perkotaan, daerah pelosok, kampung, mungkin di tengah hutan, tinggalnya sendirian misalkan, satu rumah, nggak ada orang lain, sehingga dia nggak tahu kalau zakat itu hukumnya wajib. Ya. Urrifa wujubuha, maka orang-orang seperti ini kita berusaha untuk menjelaskan, kita berusaha untuk memberitahu kewajibannya. Walam yuhkam bi kufrihi li annahu ma'dzurun, dan orang-orang seperti ini tidak dihukumi kafir li annahu ma'dzurun, karena mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan uzur. Uzur apa? Al-uzru bil jahli, uzur karena kebodohannya, uzur karena ketidaktahuannya. Jadi kalau misalkan ada orang yang dia tidak membayar zakat karena ketidaktahuan, maka mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan uzur. Wa in kana munkiruha musliman nasyian bi biladil Islam wa baina ahli ilmi. Nah, ini kalau misalkan yang mengingkari orang-orang yang dia tidak membayar zakat, musliman, dia seorang muslim, nasyian bi biladil Islam, dia hidupnya di negara Islam, wa baina ahlil ilmi,
bahkan hidupnya di tengah-tengah ahlul ilmi, di tengah-tengah orang yang berilmu, ada Pak Yai, Pak Ustadz, ada orang-orang yang dia faham ilmunya, kemudian bahkan sudah dijelaskan, fahuwa murtadun tajri alaihi ahkamur riddah, subhanallah, maka dia dihukumi murtad, dia dihukumi keluar dari Islam dan berlaku untuk dirinya hukum-hukum riddah, berlaku untuk dirinya hukum-hukum orang yang murtad. Contohnya apa Ustaz? Berlaku hukum orang-orang yang murtad. Kalau dia murtad berarti seandainya dia mati, seandainya dia meninggal dunia, berarti dia meninggalnya dalam keadaan kafir, dia tidak boleh disolati, dia tidak dikafani, dan dia tidak boleh dikuburkan di pekuburannya umat Islam. Naudzubillah. Ya, ini bahaya, ini konsekuensinya ini nggih. Yustatabu thalathan, maka dia disuruh untuk taubat 3 kali. Disuruh tobat 3 kali. Pertama dipaksa disuruh tobat. Kalau seandainya nggak mau, dicoba lagi. Kalau nggak mau, dicoba lagi sampai 3 kali. Fa in taba wa illa qutila. Masya Allah. Kalau seandainya dia tobat, alhamdulillah, berarti dia kembali ke Muslim, Islam. Wa illa qutila, dan kalau seandainya dia tidak bertobat, qutila, maka dia dibunuh. Dia apa? Dia dibunuh. Li'anna adillata wujubiz zakah zahiratun fil kitabi wa sunnah wa ijma'il ummah. Kenapa? Karena dalil wujubnya zakat itu telah jelas, baik itu di dalam Al-Quran, As-Sunnah, ataupun ijma'ul ummah. Fala takadu takhfa ala man hada haluhu fa idza jahadaha la yakunu illa li takdzibil kitabi wa sunnah wa kufrihi bihima. Dan kalau seandainya ada orang-orang yang dia nggak mau bayar zakat, padahal sudah jelas, ayatnya jelas, dalilnya jelas, hadisnya jelas, bahkan ijma ulama juga jelas, maka orang seperti ini tidak lain dan tidak bukan mereka mengingkari apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, mengingkari apa-apa yang di dalam hadis, bahkan mengingkari ijma ummah. Jadi konsekuensinya bahaya, bahkan bisa sampai dibunuh. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu jamaah sekalian Allah Ta'ala muliakan, orang-orang yang seperti ini, yang tadi terkena hukuman dia dipaksa untuk tobat 3 kali, bahkan kemudian dia dibunuh, menurut di dalam mazhab Hanafi dia dipenjara, seperti itu nggih. Hal ini berlaku untuk negara-negara atau daerah-daerah yang menerapkan syariat Islam, bukan negara-negara yang dia tidak menerapkan syariat Islam. Jadi kalau di negara kita di Indonesia, syariat Islam itu tidak ditegakkan, ya tidak boleh. Misalkan ada orang zakat, tahu-tahu kita bawa pisau, ya dipaksa untuk tobat nggak, zakat nggak, kalau nggak tak bunuh misalkan, nggak boleh seperti itu. Ya kenapa? Karena di dalam prosesnya itu ada hakim yang nanti akan memutuskan, ada qadhi yang nanti akan memutuskan, bahkan ada petugas-petugas khusus yang ditugaskan untuk mendakwahi dulu, maksa dia, bahkan ada yang sampai di penjara seperti itu, ya. Jadi sekali lagi, hukum ini berlaku untuk negara-negara yang menerapkan syariat Islam di dalamnya. Tidak boleh serampangan, ya, tidak boleh sembarangan. Thayyib. Nah sekarang mana tadi? Al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat, hukmu mani'iha bakhlan. Bagaimana hukumnya kalau ada orang yang dia tidak mau bayar zakat karena bakhlan? Bakhlan itu karena bakhil. Kalau yang pertama itu kan dia tidak mau mengeluarkan zakat karena menolak kewajiban zakat, nggih. Yang kedua ini dia tidak mengingkari kewajiban zakat, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat karena apa? Karena dia bakhil, dia pelit, dia medit. Jadi boeman dengan hartanya. Nah, bagaimana kalau seandainya kasusnya seperti ini, Ustaz? Thayyib. Mana'a ada az-zakah bakhlan biha ma'atiqadihi biwujubiha fahuwa athimun bimtina'ihi wala yukhrijuhu dzalika anil Islam. Thayyib, disebutkan barang siapa yang dia tidak mau bayar zakat karena bakhil, karena pelit, tapi dia masih punya keyakinan zakat itu hukumnya wajib, fahuwa athimun bimtinaihi, maka dia berdosa, dia telah bermaksiat kepada Allah
wala yukhrijuhu dzalika anil Islam, dan dia tidak sampai dikeluarkan dari agama Islam. Dia berarti statusnya masih apa? Masih Islam, masih muslim nggih? Masih muslim. Kenapa? Li'anna zakah far'un min furu'iddin, karena zakat itu termasuk salah satu di antara cabang agama. Fala yukfar tarikuhu bimujarrad tarikihi, maka tidak dikufurkan, tidak dihukumi kafir kalau hanya sebatas meninggalkannya. Liqaulihi an mani'iz zakah. Dalilnya apa Ustaz? Bahwa orang yang dia tidak mau bayar zakat tapi dia masih punya keyakinan zakat hukumnya wajib, dia masih Islam. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah Ta'ala muliakan, ini hadisnya panjang sebenarnya. Di dalam hadis ini Rasul mengatakan, ma min sahibi kanzin la yu'addi zakatahu illa uhmiya alaihi fi nari jahannam. Rasul mengatakan, tidaklah seseorang yang dia memiliki harta tapi dia tidak mau mengeluarkan harta tersebut untuk dizakati, illa uhmiya alaihi fi nari jahannam, maka akan dipanaskan untuk dirinya lempengan-lempengan dari neraka jahannam. Fayuj'al safaih fatukwa biha jambaha wajabinuhu, maka kemudian akan disetrikakan. Jadi lempengan-lempengan tadi nggih, yang sudah dipanasi dengan neraka jahanam tadi, itu akan disetrikakan kemana? Ke lambungnya. Lambungnya disetrika, kemudian dahinya pun juga akan disetrika oleh Allah. Coba bayangkan, disetrika pakai lempengan-lempengan besi atau lempengan-lempengan yang terbuat dari dipanaskan pakai api neraka. Coba bayangkan ya. Hatta yahkumallahu baina ibadihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Dan itu berlangsung Bapak Ibu sampai kapan? Sampai Allah akan menetapkan hukumnya di antara para hambanya 50.000 tahun kurang lebih. Coba bayangkan selama 50.000 tahun dihukum, disetrika terus. Thumma yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Nah ini kalimatnya, intinya di sini. Setelah dihukum tadi oleh Allah, disetrika dengan menggunakan lempengan-lempengan yang telah dipanaskan dengan api neraka jahanam, maka Rasulullah kemudian mengatakan, thumma yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian akan dilihat jalannya ini kemana, apakah dia masuk ke dalam surga ataukah dia masuk ke dalam neraka. Kalau Allah berkehendak dia masuk ke dalam surga, ya sudah, dia masuk ke dalam surga. Kalau Allah berkehendak dia masuk ke dalam neraka, dia masuk ke dalam neraka. Maknanya apa? Intinya apa? Intinya di sini Rasulullah SAW ini menjelaskan, orang yang dia tidak mau bayar zakat tapi masih mengimani zakat itu hukumnya wajib, dia benar disiksa oleh Allah, dihukum oleh Allah, tapi Allah masih memberikan dia kesempatan apakah dia masuk ke dalam surga atau neraka. Kalau seandainya dia kafir, misalkan dia dihukumi kafir, harusnya Allah tidak memberikan kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Ya sudah, jalannya satu, apa? Neraka. Kenapa? Karena dia kafir kan? Karena dia kafir, dia murtad. Harusnya seperti itu kalau dia dihukumi murtad atau kafir. Tapi karena dia masih muslim, tapi muslimnya muslim yang fasik, maka ada kemungkinan dia masih bisa masuk ke dalam surga atau dia bisa jadi masuk ke dalam neraka. Tergantung apa? Tergantung Allah nanti, apakah Allah masukkan dia ke dalam surga atau neraka. Bisa dipahami nggih? Bisa dipahami nggih? Dalilnya kenapa orang yang dia menolak membayar zakat karena bakhil, kemudian dia masih mengimani atau meyakini zakat itu hukumnya wajib, dia masih muslim. Dia masih muslim. Walau kana kafiran lamma kana lahu sabilu ilal jannah. Ini mu'alif kemudian mengatakan, kalau seandainya dia kafir, dia murtad, maka tidak ada pilihan masuk untuk ke dalam surga. Wa hadza tu'khad minhu zakah qahran ma'at tazir. Dan dia kalau seandainya seperti ini nggak mau bayar zakat, maka dipaksa untuk mengeluarkan zakat. Fa in qatala dunaha qutila hatta yakhdha li amrillahi ta'ala. Kalau seandainya dia nggak mau mengeluarkan zakat setelah dipaksa, maka dia diperangi sampai dia tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dari sini sebenarnya sanksi atau konsekuensi dari orang-orang yang dia tidak mau bayar zakat itu ada dua macam ya.
Yang pertama sanksi di dunia, yang kedua itu sanksi di akhirat. Yang pertama sanksi di dunia, sanksi di akhirat. Kalau kita menyimpulkan tadi apa yang disampaikan oleh muallif penulis di dalam kitab Fiqh Muyassar, sanksi orang yang dia tidak mau bayar zakat ada dua macam. Yang pertama sanksi di dunia, yang kedua sanksi di akhirat. Sanksi di dunia apa Ustaz? Sanksi di dunia itu yang pertama, bisa jadi Allah akan menurunkan bencana, Allah akan menurunkan paceklik atau bencana kelaparan kepada setiap orang yang bakhil untuk mengeluarkan hak Allah dan hak kaum muslimin. Maksudnya mengeluarkan zakat. Jadi ancaman di dunianya Pak, Allah akan menurunkan bencana kelaparan atau paceklik. Kenapa Ustaz? Karena Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Rasul mengatakan, "Ma mana'a qaumuz zakah illa batalahumullahu bisinina." Kata Nabi SAW, tidaklah satu kaum enggan membayar zakat kecuali Allah akan menurunkan bencana kepada mereka berupa musim paceklik. Kecuali Allah akan menurunkan bencana untuk mereka berupa apa? Musim paceklik. Dalam riwayat yang lain disebutkan illa hubisa anhumul matar, atau afan, illa hubisa anhumul qatar. Kecuali Allah akan menahan hujan dari mereka. Jadi hujan akan ditahan. Ya. Ini konsekuensi di dunia, ya, konsekuensi di dunia. Yang pertama, Allah bisa jadi akan menurunkan bencana. Yang kedua apa Ustaz? Yang kedua, orang-orang yang dia enggan membayar zakat, konsekuensi di dunia. Konsekuensi di dunia, menurut pendapat dari jumhur ulama, maka orang yang enggan membayar zakat ini dia dipaksa. Jadi hartanya dipaksa untuk dikeluarkan. Ini salah satu di antara contoh harta yang boleh diambil dengan cara paksa. Harta kaum muslimin itu kan hukum asalnya nggak boleh diambil, gitu. Tapi ada beberapa kondisi tertentu yang kita boleh mengambil. Contohnya ini, ketika ada orang yang dia wajib zakat tapi nggak mau bayar zakat, maka pemerintah melalui amilnya atau melalui petugas yang disuruh oleh pemerintah bisa maksa untuk ngambil harta orang yang terkena wajib zakat. Ya. Nah kemudian kalau seandainya dipaksa dia menolak, maka pemerintah atau penguasa itu boleh untuk memeranginya. Boleh untuk memeranginya. Boleh untuk memeranginya. Nah kalau seandainya dia tidak diperangi, masih tidak mau, ya sudah, dia boleh untuk dihukum sesuai dengan tadi, ya. Dia dipaksa tadi, dipenjara, atau bahkan boleh untuk dibunuh. Tapi sekali lagi meninggalnya dalam keadaan muslim, tapi muslim yang fasik, sehingga dia masih punya hak untuk apa? Punya hak untuk dimandikan, punya hak untuk dikafani, punya hak untuk disolatkan, punya hak untuk dikuburkan di pekuburannya umat Islam. Ini pendapat dari jumhur ulama. Meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat, Bapak Ibu, orang-orang yang dia nggak mau bayar zakat, meskipun dia meyakini zakat itu hukumnya wajib, kalau dia nggak mau bayar zakat, dia tetap kafir, dia murtad. Ini adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal lebih tegas, ya. Imam Ahmad bin Hanbal lebih tegas. Ada dalilnya nggak Ustaz? Ada. Dalilnya apa? Beliau mengambil dalil di surat At-Taubah ayat ke-11. Di surat At-Taubah ayat ke-11 Allah berfirman, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Kalau orang yang dia nggak mau bayar zakat tadi tobat, ya apa? Astagfirullah. Kalau misalkan mereka bertobat, kemudian mereka mengerjakan sholat dan membayar zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka itu adalah saudara kalian seagama. Saudara kalian seagama. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya di sini Allah menjelaskan kalau ada orang yang dia tobat, yang sebelumnya nggak mau bayar zakat, kemudian dia akhirnya mau bayar zakat, maka mereka menjadi saudara kalian seagama.
Berarti Imam Ahmad memahami seperti ini Bapak Ibu. Berarti dia sebelumnya kafir. Dia sebelumnya murtad, bukan saudara seagama kita. Berarti dia non muslim. Sehingga dipahami apa? Orang yang dia nggak mau bayar zakat, meskipun dia masih meyakini zakat itu hukumnya wajib, dia tetap dihukumi murtad atau kafir oleh Imam Ahmad. Ini khilaf bainal ulama ya. Tapi pendapat jumhur tadi apa pendapat jumhur? Pendapat jumhur dia masih muslim, tapi muslim yang fasik. Ya. Nah, sanksi di akhirat apa Ustaz bagi orang yang enggan bayar zakat? Sanksinya subhanallah. Bapak Ibu bisa baca di surat At-Taubah ayat ke-34 35. Ya. Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang dia nyimpen emas, nyimpen perak, enggak mau berinfak di jalan Allah, enggak mau zakat, maka berikanlah kabar gembira, maka berikanlah kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Maaf ya. Maka berikanlah kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Kemudian Allah melanjutkan, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan di neraka jahanam, fatukwa biha hibahuhum, fatukwa biha jibahuhum majunubuhum maduhuruhum. Maka kemudian emas dan perak yang dipanaskan tadi disetrikakan di lambung mereka, di dahi mereka, di punggung mereka. Masya Allah, ini hukumannya. Jadi bisa dibaca di surat At-Taubah ayat ke-34 35. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan, ada banyak sekali hadisnya, ya. Salah satunya apa? Salah satunya ya, orang yang dia nggak mau bayar zakat, ya, hartanya itu nanti akan dirubah oleh Allah pada hari kiamat menjadi seekor ular yang botak berpisah. Ya. Jadi muthilalahu maluhu yaumal qiyamah syuja'an aqra. Hartanya berubah menjadi ular botak berbisa, lahu zabibatani yutawwaquhu yaumal qiyamah. Kemudian ular ini punya dua taring, dan ular itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat, ya. Sampai kemudian apa? Dia akan menggigit dengan rahangnya, ya. Kemudian ular ini akan mengatakan, ana kanzuka ana maluka. Aku ini adalah hartamu dan aku ini adalah simpananmu. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua apa Ustaz? Contoh yang kedua di antara azabnya, orang-orang yang dia punya hewan ternak, ya, mungkin punya sapi, punya kambing, punya onta yang sudah mencapai nisab zakat tapi nggak mau zakat. Nanti kambing, onta, domba, sapi ini pada hari kiamat akan menanduk orang-orang yang nggak mau bayar zakat tadi. Ditanduk, diinjek-injek, ya, ditanduk, diinjek sampai badannya itu hancur. Setelah yang terakhir selesai, ya, kambing yang terakhir atau sapi yang terakhir atau onta yang terakhir selesai, nanti balik lagi tuh, ditanduk lagi, diinjek-injek lagi, badannya balik lagi sehat, ditanduk lagi, diinjek-injek lagi, seperti itu terus, ya. Itu contoh sanksi di akhirat. Baik. Nah, ini Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hukum orang yang dia tidak mau bayar zakat. Nah, sekarang akan kita bahas fil amwalil lati tajibu fiha zakah. Harta-harta yang wajib untuk dizakati. Ini penting nih. Nanti bisa menjadi tolak ukur harta yang kita punya selama ini, apakah harta yang wajib untuk dikeluarkan zakat ataukah tidak, ya. Yang pertama bahimatul an'am. Kita akan jelaskan secara global dulu, insya Allah nanti akan kita jelaskan secara rinci, ya. Kita bahas global dulu. Pertama adalah bahimatul an'am, hewan ternak. Hewan ternak yang wajib dizakati apa Ustaz? Wahyal ibil wal baqar wal ghanam. Hewan ternak yang wajib dizakati ada onta, sapi, wal ghanam, dan domba atau kambing. Onta, sapi, domba atau kambing. Ya. Bahkan nanti disebutkan di halaman yang lain, termasuk diantaranya adalah jamus. Jamus itu apa Ustaz? Jamus itu adalah kerbau. Jamus itu adalah kerbau. Maka kerbau itu dikategorikan oleh para ulama salah satu diantara jenis sapi. Salah satu diantara jenis sapi. Maka yang punya hewan kerbau, ternak kerbau, itu wajib untuk mengeluarkan zakat kalau sudah mencapai nisabnya. Dalilnya apa Ustaz? Bahwa onta, sapi,
domba atau kambing itu wajib untuk dikeluarkan zakat. Kata Nabi, ma min sahibi ibilin wala baqarin wala gunamin la yu'addi zakataha illa ja'at yaumal qiyamah a'dzam ma kanat. Tidaklah seseorang yang dia punya onta, punya sapi, punya kambing, la yu'addi zakataha, kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, illa ja'at yaumal qiyamah a'dzam ma kanat, kecuali hewan ternak itu akan datang pada hari kiamat a'dzam ma kanat, dalam bentuk hewan yang badannya jauh lebih besar, wa asmanuhu dan dia badannya lebih gemuk, badannya tambah gede, tambah gemuk. Tantahuhu bikuruniha, mereka akan menanduk pemiliknya. Wa tata'uhu biadlafiha, diinjek-injek dengan kakinya. Kullama nafidat ukhraha adat alaihi awwalaha hatta yuqdha bainan nas. Setiap yang akhir selesai menanduk dan menginjak-injak, maka balik lagi tadi, yang pertama akan nginjak-injak lagi, nanduk-nanduk lagi, hatta yuqdha bainan nas, sampai diputuskan keputusan di antara manusia. Ini dalil terkait dengan onta, sapi, apalagi tadi, kambing atau domba atau kerbau. Yang kedua adalah an-naqdan. An-naqdan itu artinya dua alat tukar. Dua alat tukar itu apa, Ustaz? Wahuma az-zahab wal fiddah, yaitu emas dan perak. Emas dan perak. Alat tukar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan bahan dasarnya dari emas dan perak, nggih. Ada dinar. Dinar bahan dasarnya apa? Dinar bahan dasarnya emas. Sedangkan dirham itu bahan dasarnya dari fiddah atau dari perak. Wa kadzalika ma yaqumu maqamuha minal umalat. Nah ini, selain emas dan perak yang wajib untuk kita zakati, ma yaqumu maqamuha minal umalat, apa-apa yang menduduki fungsi seperti emas dan perak itu juga wajib untuk dizakati. Contohnya apa? Minal umalatil waraqiyah al-mu'tadawilah al-yaum. Al-mutadawilah al-yaum, seperti mata uang kertas yang dipakai hari ini. Mata uang kertas yang dipakai hari ini itu termasuk komoditi, termasuk barang yang wajib untuk dizakati. Maka siapapun yang dia punya simpanan uang yang sudah sama nisabnya seperti nisab emas, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Ini yang tabungannya banyak-banyak ini, ya. Siap-siap ya. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang nyimpan emas, orang-orang yang nyimpan perak, wa la yunfikunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkan di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka kabarkanlah kepada mereka azab yang pedih. Azab yang pedih. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah saffahat lahu safa'ih min narin. Ini tadi kita sampaikan ya, orang-orang yang dia punya emas, punya perak, enggak mau mengeluarkan zakat, maka perak dan emas ini pada hari kiamat akan dibuat seperti lempengan-lempengan, dipanasi dengan api neraka, kemudian fa'uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, dipanaskan dengan api jahannam, yukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahru, disetrikakan ke dahinya, ke lambungnya dan ke punggungnya. Kullama baridat rudat lahu, kalau sudah dingin ini, setrikanya sudah mulai dingin, dipanaskan lagi dengan menggunakan apa? Neraka jahannam. Lewang kita kena setrika biasa aja, setrika listrik itu panasnya luar biasa nih. Apalagi kalau ini setrikanya terbuat dari emas, ya, penghantar panas yang lebih bisa menghantarkan lagi ya. Perak plus dipanaskan dengan neraka jahanam, itu panasnya kayak apa coba? Ya. Yang ketiga adalah urudut tijarah. Urudut tijarah, barang dagangan. Wa hiya kullu ma a'ada lil bai' wa syira' li ajli riba, yaitu setiap apa-apa yang disiapkan untuk diperjualbelikan li ajli riba, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Maka setiap yang dijual atau diperjualbelikan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan,
ketika nanti sudah mencapai nisab, ada haulnya, maka dia wajib untuk dikeluarkan zakat. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat ke-267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa-apa yang kamu usahakan. Infakkanlah dari apa-apa yang kamu usahakan yang baik-baik. Jadi di sini Allah mengatakan apa-apa yang kamu usahakan, termasuk bentuk usaha itu adalah urudut tijarah, barang-barang dagangan. Faqad dzakara amatu ahli ilmi, faqad dzakara amatu ahli ilmi annal muradu bi hadhil ayat zakatu urudut tijarah. Dan kaum muslimin ya, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah urudut tijarah, barang dagangan. Ini komoditi ketiga yang wajib untuk dizakatkan. Yang keempat, al-hubub wa thimar, biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian apa saja Ustaz? Al-hubub hiya kullu habbin muddakhar muqtad min sya'irin wa qamhin wa ghairihima. Setiap biji yang bisa untuk muddakhar, disimpan awet, muqtadun, bahan makanan pokok, baik itu dari gandum atau dari arus itu dari padi atau beras, maksudnya nggih, beras atau jagung. Wathimar hiya tamar wazabib, kemudian buah-buahan. Yang dimaksud dengan buah-buahan di sini apa Ustaz? Apakah buah apel, jeruk, mangga? Tidak. Yang dimaksud dengan buah-buahan di sini adalah at-tamru wazabib. Tamar itu apa? Kurma. Zabib itu kismis. Kismis itu anggur tapi yang dikeringkan nih. Liqaulihi ta'ala wa mimma akhrajna lakum minal ard. Nanti bisa dibaca dalilnya di surat Al-Baqarah 267 dan surat Al-An'am 141. Wa atu haqqahu yauma hasadih, dan berikanlah hak-haknya, zakatnya yauma hasadih, di waktu ketika sudah hasad, di waktu ketika sudah panen. Ini sekaligus bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa biji-bijian, buah-buahan yang wajib untuk dikeluarkan zakat tadi dikeluarkannya ketika musim panen. Jadi kalau sudah panen ya dizakati, tidak nunggu haul 1 tahun. Maka kalau misalkan Bapak Ibu ada yang garap padi, yang nanam padi, zakatnya ketika sudah panen. Zakatnya ketika sudah panen, tidak harus nunggu 1 tahun. Nah kemudian yang kelima yang wajib dizakati apa? Al-ma'adin wa rikas. Al-ma'adin itu barang tambang, rikas itu barang temuan. Barang temuan. Al-ma'adin hiya kullu ma kharaja minal ardi mimma yukhlaqu fiha. Ma'adin atau barang tambang itu adalah setiap apa yang dikeluarkan dari perut bumi dan dia dikeluarkan dalam bentuk seperti ciptaan aslinya. Min ghairi wad'i wadi'in mimma lahu qimah, tanpa ada pihak yang meletakkan kemudian diambil. Maksudnya itu adalah benar-benar sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dalam perut bumi, ya, barang-barang tambang. Contohnya apa Ustaz? Contohnya az-zahab wal fiddah wan nuhas. Ada emas, perak, tembaga, nikel dan lain sebagainya. Ini barang tambang. Warigas, sedangkan rigas barang temuan itu apa Ustaz? Ma yujadu fil ardi min dafa'inil jahiliyah. Yang dimaksud dengan rigas barang temuan itu bukan kita nemu barang di pinggir jalan, ya, atau mungkin di tempat-tempat umum nemu uang 1 tas misalkan, ya, atau nemu emas 1 kilo barangkali, ya, lagi jalan-jalan qadarullah ada emas 1 kilo kemudian kita ambil. Ini bukan rigas. Nah seperti ini namanya luqotoh. Luqotoh itu adalah barang temuan yang kita punya 2 pilihan, apakah mau mengumumkan ataukah mau meninggalkan. Kalau mau diumumkan, alhamdulillah, diumumkan selama 1 tahun. Kalau tidak ada yang mengaku, baru kemudian boleh kita pakai. Tapi kalau seandainya ada yang mengaku setelah 1 tahun dan kita pakai 1 syuto misalkan, sudah kita pakai habis, wajib untuk mengembalikan. Itu luqotoh, konsekuensinya begitu.
Tapi kalau kita pengennya ditinggalkan, ya sudah, ditinggalkan, nggak perlu diambil. Ya. Nah, rikas itu apa? Huwa ma yujadu fil ard, yaitu barang-barang yang terdapat di dalam bumi, min dafa'inil jahiliyah, dari harta-harta yang ditimbun jahiliyah, harta masa lampau. Harta masa lampau, dan itu bisa kelihatan dari apa? Dari tanda-tandanya. Ya. Harta yang dipendem, ditimbun orang-orang zaman dahulu. Itu namanya harta rikas. Dalil wujubi zakah fil ma'adin war rikas umumu qaulihi ta'ala. Dan dalil tentang wajibnya zakat ma'adin, barang tambah dan rikas, itu keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Dan infakkanlah dari apa-apa yang kalian usahakan yang baik-baik, dan apa-apa yang kalian keluarkan dari bumi. Maka barang tambang itu kan kita keluarkan dari bumi. Atau rikas, kita lagi gali, misalkan gali tanah, pengen bikin sumur, tiba-tiba nemu emas, misalkan peninggalan zaman Majapahit atau peninggalan zaman kerajaan zaman dulu misalkan, ya. Qala al-Imam al-Qurtubi fi tafsirihi ya'ni nabat wal ma'adin warikas. Yang dimaksud dengan ayat ini menurut al-Imam al-Qurtubi adalah an-nabat, tanaman-tanaman, wal ma'adin, barang tambang, warikas, kemudian barang temuan. Ini berkaitan dengan komoditi, barang-barang yang wajib untuk kita zakatkan. Nah, sekarang akan kita bahas syarat-syaratnya dulu Bapak Ibu. Sebelum kita bahas lebih rinci, nisabnya emas berapa, nisabnya perak berapa, nisabnya zakat pertanian berapa, atau nisabnya sapi berapa, nisabnya kambing berapa. Kita akan bahas dulu siapa yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Ini penting supaya apa? Supaya kita bisa tahu apakah saya ini termasuk orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat ataukah tidak. Ya. Karena ada orang-orang hari ini yang merasa dia nggak wajib mengeluarkan zakat, padahal dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Misalkan Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, tadi hari ini ada yang bertanya ke saya, ada yang bertanya, Ustadz, kalau misalkan ada orang dia punya kelainan mental, ya, mungkin Down syndrome kah, atau mungkin orang gila kah, apakah dia wajib zakat Ustadz? Dia punya harta nih, dia punya harta yang banyak, apakah dia wajib zakat mal? Karena dia mengira nggak wajib. Dia mengiranya nggak wajib. Wajib betul Pak? Wajib zakat. Ya. Makanya kan kita bahas siapa saja yang wajib untuk zakat. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajibu zakah ala man tawaffarat fihi syurut al-atiyah. Zakat itu wajib bagi orang-orang yang terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama apa? Al-Islamu. Pertama Islam, Muslim. Fala tajibu zakah alal kafir. Maka zakat itu enggak wajib untuk orang-orang kafir. Kenapa? Li'annaha ibadatun maliyatun yutaqarrabu biha al-muslim ilallahi jalla wa ala. Karena zakat itu adalah ibadah harta, tujuannya adalah untuk mendekatkan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kafir la tuqbal minhu al ibadah. Sedangkan orang-orang kafir ibadahnya enggak diterima. Mereka mau zakat, semua harta yang mereka punya dizakatkan. Misalkan ada orang kafir zakat 1 triliun misalkan, ya enggak diterima. Atau zakat 50 triliun misalkan, ya enggak diterima. Kenapa? Karena zakat bagian dari ibadah. Dan ibadah yang diterima adalah ibadahnya kaum muslimin, ya, ibadahnya kaum muslimin. Hatta yadkhula fil Islam, sampai dia masuk Islam. Di qaulih ta'ala, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Bahkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-54 jelas. Dan tidaklah mana'ahum, menghalangi mereka, an tuqbala minhum nafaqatuhum, diterimanya nafkah mereka, zakat-zakat mereka, illa annahum kafaru billah, kecuali mereka karena
mereka masih kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulullah. Jadi kalau mereka kafir kepada Allah, kafir dengan Nabi, apa yang mereka nafkahkan, apa yang mereka infakkan, mereka sedekahkan, zakatkan, gak akan diterima, tertolak. Fa idza kanat la tuqbala minhum fala faidata fi ilzami biha. Nah, kalau misalkan zakatnya tidak diterima, maka nggak ada faidahnya kalau zakat itu diwajibkan atas mereka. Begitu nggih. Nah, dalil dari hadis Abu Bakar As-Siddiq, perkataan Abu Bakar As-Siddiq nggih, hadhihi faridatus shadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Ya, kata Abu Bakar As-Siddiq, ini adalah kewajiban. Zakat ini adalah kewajiban yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan atas kaum muslimin. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan atas kaum muslimin. Ini perkataannya Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Ini syarat yang pertama nggih, Islam. Nah, kemudian yang kedua apa? Al-hurriyah, merdeka. Merdeka. Fala tajibu zakah 'alal 'abdi wal mukatab fatajibu zakatuhu 'alaihi. Yang kedua adalah merdeka. Maka zakat itu enggak wajib bagi para budak atau para mukatab. Jadi budak hamba sahaya enggak wajib zakat. Atau mukatab itu budak yang berusaha untuk membebaskan dirinya. Maka dia tidak wajib untuk zakat. Kenapa Ustaz? Budak itu nggak wajib untuk zakat? Karena kalau kita zakati para budak, harta yang kita zakatkan pun akan diambil oleh tuannya, tidak masuk ke rekening atau kantongnya para budak. Kenapa Ustaz? Karena hartanya budak itu ya hartanya majikannya. Budak itu kan seperti, mohon maaf ya, seperti barang yang diperjualbelikan, seperti barang dagangan diperjualbelikan. Cuman bedanya ini manusia. Bedanya apa? Ini manusia. Maka apa yang dimiliki oleh budak tadi itu menjadi miliknya tuannya. Menjadi miliknya tuannya. Seperti itu. Ya kalau misalkan kita punya ayam. Ayam itu menghasilkan, misalkan nih, bulunya menghasilkan bulu emas misalkan nih. Ya sudah, bulu itu menjadi milik siapa? Milik tuannya. Ya. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Ya. Dan termasuk apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Beliau mengatakan tidak ada zakat pada seorang budak. Sampai apa? Sampai dia merdeka. Ya, sampai dia merdeka. Yang ketiga adalah milkun nisab mulkan taman mustaqirran. Memiliki nisab secara sempurna, hartanya sudah mencapai nisab secara sempurna, mustaqirran dan tetap. Jadi sudah mencapai nisab. Nisab itu apa? Nisab itu adalah kadar tertentu yang sudah ditetapkan oleh syariat. Jadi kalau sudah mencapai ukuran tertentu baru diwajibkan. Kalau tidak sampai di ukuran yang telah ditetapkan oleh syariat belum wajib. Misalkan apa Ustaz? Misalkan zakat hewan ternak kambing. Kambing berapa nisabnya? Kambing nisabnya 40. Maka kalau kita punya kambing kurang dari 40 nggak wajib zakat. Nisabnya emas berapa? Emas 85 kilo apa gram? Gram. 85 gram. Ada orang yang punya emas 85 kilo. 85 gram ya. 85 gram. Maka kalau sudah mencapai nisab 85 gram, dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Ya. Wa qaunuhu fadinan anil hajati. Dan yang dizakatkan ini adalah kelebihan dari kebutuhan primer, ad-darurah, kebutuhan yang pokok, allati la ghina lil mar'i anha, yaitu kebutuhan yang orang itu sangat membutuhkannya, kal mat'am wal malbas wal maskan. Seperti apa Ustaz? Seperti kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal. Li'anna zakah tajibu muwasatan lil fuqara, karena zakat itu merupakan pelipur lara untuk orang-orang fakir miskin. Fawajaba an yu'tabar milkun nisab alladhi yahsul bihi al-ghina. Maka wajib untuk mempertimbangkan nisab yang dengannya kekayaan itu terwujud al-mu'tabar, yang menjadi patokan.
Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah Ta'ala muliakan, syarat yang ketiga ini terkait dengan harta itu sudah mencapai nisab nih. Jadi kalau seandainya harta itu tidak mencapai nisab, maka dia tidak wajib untuk dizakati. Makanya di dalam masalah zakat gaji atau zakat penghasilan itu ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan zakat penghasilan atau zakat gaji itu ada yang mengatakan tidak ada. Ada yang mengatakan tidak ada. Ya, sehingga yang mengatakan tidak ada itu menentang sekali kalau misalkan ada orang-orang yang dia mengeluarkan zakat, ya, atau mungkin ada perusahaan yang gaji karyawannya itu dipotong setiap bulan, ya, tujuannya untuk zakat. Tujuannya untuk zakat. Kenapa ditentang? Karena kalau seandainya gaji itu dipotong, padahal gaji itu belum dikurangi untuk kebutuhan dia sehari-hari. Taruhlah dia gajinya gede, misalkan 7 juta misalkan, atau 10 juta. Ternyata kebutuhan biaya hidupnya 8 juta. Berarti dia punya uang berapa itu? 2 juta. Padahal zakat diambil dari orang-orang yang kaya. Tu'khad min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil dari harta orang-orang yang kaya, diberikan kepada orang-orang miskin. Ya. Makanya kalau misalkan modelnya seperti ini, itu banyak yang menentang. Ya. Jadi gaji dipotong setiap bulannya, ya, padahal belum diperjelas gaji itu nanti ada kebutuhan-kebutuhan primer untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, untuk makanan, untuk pakaian atau untuk tempat tinggal. Ya. Kan kasihan kalau seandainya diambil zakat ternyata ujung-ujungnya kebutuhannya lebih besar misalkan daripada kebutuhannya daripada pemasukannya misalkan. Kasihan. Ya. Makanya di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah disebutkan kalau kita pengen mengeluarkan mengeluarkan zakat gaji, caranya bukan seperti itu. Caranya kita punya harta dulu, harta kita atau simpanan uang kita sudah mencapai nisab untuk wajib dizakati. Nisabnya sama seperti nisab apa? Nisab emas. Emas berapa? 85 gram. Berarti kalau ada orang dia punya simpenan uang 85 gram emas. 85 gram kalau diuangkan berapa sekarang, Bu? 1 gramnya berapa sekarang? 1 jutaan. 1 jutaan nih. Taruhlah 1 gram 1 juta. Berarti kalau 85 gram 85 juta. Nah, cara mengeluarkannya bagaimana? Kalau ada orang dia sudah punya tabungan 85 juta, kemudian setiap bulan dia mendapatkan pemasukan dari gaji, kemudian gaji itu menjadi tabungannya, maka dikeluarkannya dari situ. Dikeluarkannya dari simpanan uang kita yang sudah mencapai nisab. Simpanan uang kita yang sudah mencapai nisab, kemudian nanti muter 1 haul ditambah dengan gaji bulanan kita yang sudah kita keluarkan untuk kebutuhan primer. Sisanya berapa dimasukkan ke tabungan. Maka yang kita keluarkan sejumlah tabungan yang kita punya. Kalau sudah mencapai haul 1 tahun, ya. Saat kalau ternyata di bulan patokannya apa? Bulan Muharram misalkan terkumpul 85 juta, sudah mencapai nisab, kan dikeluarkannya kan bulan Muharram berikutnya, nggih. Jadi haul 1 tahun itu patokannya bukan kalender Masehi, tapi patokannya adalah kalender Hijriyah atau Qamariyah. Makanya kalau kita pengen membuat patokan zakat, patokannya jangan bulan Januari, Februari, Maret, jangan. Kenapa? Karena jumlah bilangan bulannya itu berbeda dengan bulan Qamariyah. Patokan kita adalah kalender Hijriyah atau Qamariyah. Ya. Jadi misalkan bulan Muharram kita punya uang 85 juta. Ternyata di bulan setahun berikutnya, Bu, bulan Muharram lagi terkumpul uang 100 juta. Nah, yang kita keluarkan berapa persen? Dari 85 juta kah atau dari 100 juta kah? Maka pendapat dari ulama-ulama al-mu'asir yang sekarang, mereka lebih menganjurkan supaya kita ngambil zakatnya dari harta terakhir yang terkumpul. Yaitu berapa tadi? 100 juta. Jadi 2,5% dari 100 juta. Taib, lanjut lagi. Tadi sama tadi. Haul ya tadi.
milku nisab mencapai nisab. Yang keempat adalah haulanil haul 'alal mal, berlalu satu haul dari harta yang kita miliki. Wa dzalika bi an yamur 'ala nisab fi hauzati malikihi athna'a asyra syahran qamariyan. Jadi yang dimaksud dengan haul itu adalah ketika harta itu sudah menjadi milik dirinya atau penguasaan, sudah menjadi kekuasaannya, sudah bisa dia kuasai, itsna asyara syahran qamariyan, selama 12 bulan patokannya adalah qamariyan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat sampai berlalunya satu haul atau satu tahun. Wa hadza syart khas bi bahimatil an'am wan naqdaini wa urudut tijarah. Dan ini berlaku untuk apa? Untuk hewan ternak, untuk alat tukar emas perak, dan untuk zakat harta perdagangan. Amma zuru wa thimar wal ma'adin wa rikas fala yushtaratu laha al-haul. Adapun tanaman seperti buah-buahan dan biji-bijian, tambang, rikas, maka tidak disyaratkan untuk satu haul atau satu tahun. Kenapa? Karena ayatnya bunyinya wa'atu haqqahu yauma hasadi. Tunaikanlah hak-hak dari harta tadi yauma hasadi, hari di mana dia panen, ya, dari kalau buah-buahan dia panen ya, atau menghasilkan tanaman tadi, seperti itu. Ini terkait dengan syarat-syarat harta yang wajib untuk kita zakati. Nah, tadi kita bahas masalah anak kecil, ya. Jadi anak kecil ataupun orang gila ataupun orang yang dia mungkin kekurangan akal, as-safah misalkan. As-safah itu orang yang kurang akal seperti Down syndrome atau mungkin orang idiot. Maka ketika mereka sudah punya harta yang sudah mencapai nisab, dan harta ini termasuk harta yang wajib dizakatkan, sudah mencapai haul juga, maka wajib untuk dikeluarkan zakat. Kenapa? Karena zakatul mal, zakat mal itu kaitannya dengan hak harta yang harus diberikan kepada fakir miskin. Tidak ada hubungannya dengan kondisi orangnya. Tidak ada hubungannya dengan kondisi orangnya. Jadi yang menjadi tolak ukurnya adalah harta yang dia punya. Kalau dia sudah punya harta yang sudah mencapai nisab, sudah mencukupi haul, ya sudah, harta itu dikeluarkan. Meskipun apa? Meskipun dia anak kecil. Kalau anak kecil dia punya harta misalkan 1 triliun, kalau nggak dizakatkan kan ya berarti sayang banget. Itu ada hak fakir miskin di situ. Maka meskipun dia anak kecil tetap wajib untuk dikeluarkan zakat. Ya. Kalau zakat warisan ada nggak? Zakat warisan. Kemarin saya dapat pertanyaan dari salah seorang mantan wali santri, ya, wali santri alumni. Beliau bertanya terkait dengan warisan. Jadi punya warisan, tapi qadarullah warisannya belum dibagi. Apakah wajib untuk dikeluarkan zakat? Ya. Pertama yang harus diteliti dulu, satu, apakah tarikahnya, harta yang ditinggalkan itu termasuk harta yang wajib dizakati ataukah tidak? Kalau peninggalannya itu berupa tanah, rumah, motor, wajib dizakati buatan? Enggak wajib. Mau tanahnya 50 hektar misalkan, gitu, ya nggak wajib untuk dizakati. Atau rumahnya ada 10 misalkan, nggak wajib dizakati. Kenapa? Karena itu bukan termasuk jenis-jenis barang yang wajib untuk dizakatkan. Pertama dipastikan dulu, hartanya termasuk harta yang wajib dizakati ataukah tidak. Ya, kalau dia termasuk harta yang wajib dizakati, berarti itu wajib untuk dikeluarkan zakat. Sehingga apa? Sehingga harus dibagi. Kalaupun tidak mau dibagi dulu, minimalnya dia tahu bagiannya berapa. Kebetulan yang ditinggalkan itu adalah bentuknya uang, dan uangnya sudah mencapai nisab. Sehingga kalau dibagi harusnya sudah kena zakat itu. Maka kalaupun karena yang bertanya ini, ya ummahat ini yang bertanya, qadarullah mau bagi hartanya nggak boleh sama bapaknya atau ibunya gitu loh. Salah satu di antara orang tuanya, nggak boleh, jangan dibagi dulu. Nah, kalau nggak boleh dibagi, minimalnya tahu dulu berapa hak yang harus diterima oleh ahli waris.
Dia misalkan dapatnya taruhlah 500 juta misalkan nih, saya nggak tahu nggih yang ditinggalkan berapa, misalkan 500 juta, berarti dia harus mengeluarkan zakat kurang lebih sejumlah tadi harta yang ditinggalkan tadi. Kalau dia punya simpanan yang lain tinggal ditambahkan seperti itu ya. Meskipun kalau seandainya nggak berani untuk membagi di waktu itu, kenapa? Karena tidak boleh sama bapaknya misalkan, atau tidak boleh dengan orang tuanya, seperti itu nggih. Jadi zakat warisan tidak ada sebenarnya. Zakat warisan tidak ada. Yang ada adalah harta warisan itu ketika sudah meninggal, orang yang meninggal tadi, ketika ada orang meninggal, maka harta yang dia tinggalkan akan berpindah kepemilikan ke ahli warisnya. Nah, yang dizakati itu adalah sebenarnya adalah hartanya ahli waris, bukan harta warisan ya. Hartanya ahli waris yang menjadi miliknya ahli waris. Begitu. Taib. Az-zakatu qismani, zakatul amwal wa zakatul abdan. Zakat itu ada dua macam. Yang pertama zakat harta, yang kedua adalah zakat badan. Zakat harta wahyallati tata'allaqu bil mal. Zakat harta itu kaitannya dengan harta yang kita punya. Harta yang kita punya. Makanya yang menjadi tolak ukurnya itu hartanya. Yang menjadi tolak ukurnya hartanya. Apakah hartanya itu harta yang termasuk wajib zakat? Sudah mencapai nisab ataukah belum? Sudah mencapai haul ataukah belum? Yang menjadi tolak ukurnya adalah hartanya. Meskipun yang punya adalah anak kecil. Kalau anak kecil atau orang yang dia belum balik tidak menjadi tolak ukur ya. Yang kedua adalah zakatul abdan, zakat untuk badan. Wahiyallati tata'allaqu bil badan, dan itu berkaitan dengan masalah badan, masalah hidup orang ya. Wahiy zakatul fitr, dan dia adalah zakat fitrah. Artinya kalau ada orang yang dia hidup dikasih nyawa sama Allah, dia wajib untuk zakat fitrah. Dia wajib untuk zakat fitrah selama dia memiliki harta yang nisabnya, perhatikan nggih. Ini harusnya dibahas ketika zakat fitrah, tapi nggak apa-apa kita bahas sedikit nggih. Nisabnya zakat fitrah itu apa, Ustaz? Nisabnya zakat fitrah itu kalau ada orang yang dia memiliki kelebihan harta. Harta itu adalah harta yang mencukupi untuk kebutuhan di malam Idul Fitri plus hari raya Idul Fitri. Kira-kira jenengan butuh uang berapa Pak Bu untuk memenuhi kebutuhan selama malam hari raya dan pas di hari rayanya? Pas di hari rayanya. Kalau merasa sudah punya cukup uang untuk bisa memenuhi kebutuhan di malam hari raya dan di hari rayanya, berarti jenengan termasuk orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kalau ada orang yang hari ini mungkin ngaku miskin ya, tapi dia sebenarnya masih punya harta untuk mencukupi kebutuhan dia selama malam hari raya dan pas di hari rayanya, harusnya dia mengeluarkan zakat. Harusnya dia mengeluarkan zakat. Bisa jadi ada orang yang dalam satu waktu dia berhak menerima zakat plus dia juga wajib untuk mengeluarkan zakat ya. Tayyib. Kemudian al-mas'alatu tsaminah, permasalahan yang ke-8, zakatud dain, zakat utang. Zakat utang. Maksudnya apa Ustaz zakat utang? Nah, zakat utang ini begini Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, barangkali ada di antara kita yang punya piutang. Berarti kan kita statusnya ngutangi orang kan? Ada orang yang berhutang ke kita. Nah, hutang yang berada di tangan orang lain itu, yang dipegang orang lain itu, apakah termasuk harta yang harus kita hitung juga? Misalkan ada fulan, dia ngutangi orang lain 1 miliar. Hartanya berarti kan dipegang sama orang lain. Apakah itu wajib untuk dihitungkan, diinkludkan di hitungan harta yang harus dia keluarkan zakat? Nah, di sini para ulama menjelaskan ada beberapa kondisi orang yang ngutangi. Ada beberapa kondisi piutang. Yang pertama, kalau utang itu adalah utang yang masih bisa diharapkan pelunasannya. Utang yang masih bisa diharapkan pelunasan. Maksudnya apa Ustaz? Misalkan maksudnya adalah utang yang dibebankan apa? Ada orang yang utang, orang itu ngaku bahwa dia telah berhutang dengan si fulan, dan dia masih bisa diharapkan untuk uangnya balik, masih bisa nyaur, masih bisa bayar meskipun masih nyicil. Maka apa yang dimiliki atau harta yang diutangi itu dihitung. Utangnya 1 miliar ya dihitung 1 miliar. Utangnya 5 miliar ya dihitung 5 miliar. Seperti itu.
Nah, yang kedua adalah kondisi apabila utang itu tidak bisa diharapkan pelunasannya. Misalkan apa? Misalkan yang diutangi ternyata nggak ngaku, ditarik susah, ya, ditarik susah. Atau mungkin dia orang miskin yang akhirnya nggak bisa bayar utang. Ya, maka seperti ini para ulama menjelaskan yang dihitung adalah ketika orang itu baru bisa bayar. Jadi ternyata setelah berjalan 10 tahun ternyata baru bisa bayar di tahun ini misalkan, maka yang dihitung zakatnya adalah di tahun ini. Tidak harus dia mengqadha atau mengganti utang mengganti wajib zakat di tahun-tahun sebelumnya. Wajib zakat di tahun-tahun sebelumnya. Ini berkaitan dengan zakatul dain, zakat utang. Sudah waktu. Sampai jam berapa ini, Nggih? Saya belum bahas nisab per bagian ya. Sampai asar. Pak Bambang yang sampai asar gitu. Saya bahas tentang nisab dulu ya, nisab zakat emas saja. Yang paling banyak kan emas ini, ya. Saya bahas tentang nisabnya. Miqdaruha. Ya. Berapa kadar zakat emas dan perak? Miqdaru zakah al-wajibah fi dhahab al-fiddah rubu'ul usyr. Jadi kadar zakat dari emas dan perak itu adalah rubu'ul usyr 2,5%. Ai fi kulli 20 dinaran min adz-dzahab nisfu dinaran. Maksudnya apa? Setiap 20 dinar itu wajib untuk dikeluarkan zakat setengah dinar. Setiap 20 dinar itu wajib dikeluarkan zakat setengah dinar. Ya. Wa ma zada fa bihisabihi qalla au katsura. Dan setiap bertambah ya nanti dikalkulasikan mengikuti jumlah dinarnya atau jumlah emasnya. Wa fi kulli mi'atai dirham minal fiddah khamsatu dirham. Setiap 200 dirham zakatnya 5 dirham. Setiap 200 dirham zakatnya 5 dirham. Nah, pertanyaannya 20 dinar itu berapa gram Ustadz? Nah, berarti kita ngitungnya dari 1 dinar dulu. 1 dinar itu berapa gram? Tahu buatan Pak Bu? 1 dinar itu kalau tidak salah 4,25 gram. 1 dinar itu 4,25 gram. Berarti kalau 20 dinar berapa itu? 4,25 kali 20 ketemunya 85 gram. Maka zakat emas itu setiap 85 gram. Nisabnya 85 gram. Kalau dirham berapa Ustaz? Dirham jarang yang punya kan? Kalau dirham itu saya nggak tahu Pak, dirham itu berapa ya? Dirham itu sekitar 595 graman. 200 dirhaman. Sekitar 595 graman atau 600-an lah kurang lebih ya. Ya, wallahu alam ya, ini berapa ini? Ya, khilaf nih. Nanti silakan dicari nggih. Tapi yang paling sering emas nggih, ya. Yushtarat li wujubi zakah fi dhahab wal fiddah asyurut at-taliyah. Nah ini, disyaratkan wajib zakat emas dan perak dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Bulughun nisab. Pertama sudah mencapai nisab. Ya. Yang kedua baqiyatus syurut al-amma allati sabaqat fi man tajibu alaihi zakah. Syarat-syarat yang sudah lalu, yang sudah kita bahas, Islam, merdeka, milkutam, kepemilikan yang sempurna, 1 haul, itu syarat-syarat yang lain selain nisab ya. Ya. Nah, kemudian fi dhimmi ahadihima adz-dzahab wal fiddah ilal akhar. Boleh enggak kalau seandainya emas dan perak itu digabungkan? Jadi misalkan ada orang dia punya emas 50 gram, sudah mencapai nisab kan? Belum mencapai nisab kan? 50 gram. Tapi dia punya perak sekitar 150 dirham. Perak 150 dirham sudah mencapai nisab belum? Belum kan? Tadi kan nisabnya perak 200 dirham. Dia punya emas juga 50 gram yang belum mencapai nisab. Boleh nggak kalau digabung? Berarti kan kalau digabung sebenarnya sudah hitung-hitungannya sudah lebih dari 85 juta itu. Kalau digabung. Nah, boleh nggak kalau seperti itu digabung sehingga dia jadi wajib zakat? Ya.
la yudhammu ahaduhuma ilal akhir fi ikmalin nisab alal qawli rajih. Maka di sini pendapat yang rajih itu adalah tidak digabungkan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau ada orang dia punya emas 50 gram plus dia punya dirham kurang dari 200 dirham, perak kurang dari 200 dirham, 170 misalkan, ya dia nggak wajib zakat. Dia nggak wajib zakat. Ya, makanya orang-orang yang bisa ngakali zakat itu bisa itu ngakali zakat. Misalkan dia emasnya harusnya 85 gram itu, tapi dia ganti bukan 85 gram, 60 gram, sisanya dibuat perak. Peraknya nggak sampai nisab. Kalau orang mau ngakali, tapi kita kalau bisa jangan ngakali ya, ngakali syariat ya, nggak boleh gitu. Iya. Li'annahuma jinsani mukhtalifani. Kenapa? Karena keduanya itu dua jenis yang berbeda. Falam yudhammu ahaduhuma ilal akhar kal ibil wal bakar wasyair wal qamah. Sebagaimana komoditi zakat yang lain nggak boleh dicampur. Misalkan apa? Misalkan ada orang punya onta jumlahnya 4. Onta nisabnya berapa? 5. Onta nisab zakatnya 5. Kalau ada orang punya onta 5 wajib zakat. Misalkan ada orang punya onta 4 plus dia punya sapi jumlahnya 20. Sapi nisabnya berapa? Sapi nisabnya 30. Onta berapa tadi? 5. Sapi berapa? 30. Ada orang punya onta 4, sapinya 20, ya nggak wajib zakat. Nggak wajib zakat. Kenapa? Karena dua hal ini adalah dua hal yang berbeda jenis. Jadi tidak bisa menggantikan satu dengan yang lain. Seperti itu nggih. Tayyib, ya. Ini terakhir ya, saya tambahkan. Fi zakatil huli, zakat perhiasan. Ini penting ya. Kenapa? Karena sebagian ibu-ibu, subhanallah ini ya, masih banyak bentuknya perhiasan tapi nggak mau bayar zakat. Kenapa? Ada pendapat Ustadz yang nggak boleh bayar zakat, yang nggak wajib zakat Ustadz. Kalau ada perhiasan dan perhiasan itu perhiasan yang dipakai. Nah, tayyib. Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah Ta'ala muliakan, terkait dengan zakatul huli, zakat perhiasan emas atau mungkin perak ya, ini para ulama khilaf berbeda pendapat. Sebenarnya kalau kita mau merunut kepada pendapat jumhur, mayoritas ulama itu sebenarnya tidak ada zakat perhiasan emas dan perak yang biasa dikenakan dipakai ibu-ibu, dipakai wanita. Ini senang banget ini Bu Win. Pendapat jumhur ini ternyata Bu, pendapat mayoritas ulama. Dan ini termasuk di antara pendapat sahabat-sahabat yang lain, Abdullah bin Umar, Jabir, Aisyah, Asma binti Abi Bakar, bahkan kalangan para sahabat. Kenapa Ustaz? Karena didukung beberapa dasar atau dalil. Yang pertama hadis Nabi SAW, laisa fil huli zakatun. Tidak ada zakat dalam perhiasan. Tidak ada zakat dalam perhiasan. Meskipun hadis ini kesahihannya itu banyak dipertanyakan oleh para ulama. Ada yang mengatakan ini hadis makbul, ada yang mengatakan ini hadis yang mardud, ada yang mengatakan ini hadis yang diterima, ada yang mengatakan tidak diterima. Yang kedua adalah riwayat dari Nafi bahwa Abdullah bin Umar itu memakaikan anak-anak beliau dan budak-budak wanitanya emas, dan Abdullah bin Umar itu tidak mengeluarkan zakat. Padahal Abdullah bin Umar itu dikenal dengan sahabat yang paling mirip ibadahnya dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, qaul Ibnu Umar, perkataan Abdullah bin Umar, laisa fil huli zakatun. Tidak ada zakat pada perhiasan. Ya. Kemudian apalagi Ustaz? Termasuk diantaranya adalah Ibunda Aisyah, ya, beliau mengasuh anak-anak wanita dari saudaranya yang mereka yatim, ya, dan mereka dikenakan perhiasan. Kemudian Ibunda Aisyah tidak mengeluarkan zakat, ya, termasuk Asma, ya, dan para ulama-ulama yang lain, ya. Dan para ulama yang mengatakan tidak ada wajib zakat pada perhiasan itu tidak pada emas yang haram. Tidak pada emas yang haram. Misalkan emas yang haram apa Ustaz? Emas yang dipakai bukan perempuan yang pakai, tapi yang pakai misalkan laki-laki. Maka kalau emas itu dipakai laki-laki tetap wajib untuk dikeluarkan zakat. Atau emasnya dipakai sama bencong misalkan, ya.
banci misalkan, itu kan laki-laki kan? Laki-laki, nggak boleh kan pakai emas kan, haram. Maka yang seperti ini tetap wajib untuk dikeluarkan zakat. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua adalah pendapat yang mengatakan perhiasan emas dan perak itu wajib untuk dikeluarkan zakat secara mutlak ketika sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul. Dan ini termasuk pendapat yang dirojikan oleh muallif di dalam kitab dalam kitab Fikih Muyassar, termasuk Syekh Abu Malik Kamal yang menulis kitab Sahih Fikih Sunnah juga merojikan pendapat yang kedua. Jadi perhiasan yang dipakai oleh para wanita itu juga wajib untuk dikeluarkan zakat. Nah, di sini disebutkan la khilafa baina ahli ilmi fi wujubi zakat fil huli al mu'ad lid-dikhari wal kara. Tidak ada khilaf di antara ahli ilmi tentang wajibnya untuk mengeluarkan zakat perhiasan yang disimpan dan disewakan. Ini tidak ada khilaf nggih. Kalau perhiasannya itu tidak dipakai, hanya sebatas disimpan jadi simpenan, jadi di kalangan para ulama tidak ada khilaf, wajib untuk dikeluarkan zakat. Wa fil huli al muharram, dan dari emas yang haram tadi, emas yang dipakai oleh laki-laki. Karrajul yattakhidhu khatiman min dhahabin, laki-laki yang pakai cincin dari emas. Awil mar'ah tattakhidhu huliyan suni ala suratin hayawan, atau perempuan yang dia pakai emas tapi bentuk emasnya itu bentuk hewan, bentuk binatang. Au fihi hayawan amal khuli al mu'ad li isti'malil mubah wal 'ariyah fasahih min qawli ahli ilmi wujubu zakat fihi. Adapun emas yang dipakai oleh perempuan dan pemakaiannya pemakaian yang mubah, maka menurut pendapat yang sahih wajib untuk dikeluarkan zakat. Ya, ini tentunya ada dalil-dalilnya ya, termasuk di antara dalilnya adalah Rasulullah SAW itu pernah melihat ada seorang perempuan, ya, dia bawa anak. Nah, di anak perempuannya itu dia pakai gelang gede 2 dan terbuat dari emas. Rasul mengatakan, atu'tina zakata hadza, apakah engkau membayarkan zakat dari emas ini? Maka wanita mengatakan, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ayasurruki an yusawwirakillahu bihima yaumal qiyamah siwaraini min narin. Kata Nabi SAW, apakah kamu senang jika Allah memakaikan kepadamu dari gelang ini pada hari kiamat dengan 2 gelang dari api neraka. Naudzubillah. Hadza wallahu ta'ala bisawab. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sudah mau jam 11:30 Bu, Pak nggih. Mohon maaf nggih. Pembahasannya masih banyak sebenarnya nih nggih. Kita juga belum bahas asnaf mustahik zakah ya, yang berhak untuk menerima zakat, termasuk zakat fitrah juga belum kita bahas secara rinci. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.